Kunci dari politik kebangsaan adalah kita menjaga nilai-nilai persahabatan, mengedepankan tepo seliro dan tenggang rasa seperti yang pernah Kap bahas di konten sebelumnya. Tepo seliro dan tenggang rasa adalah akar budaya, akar budi pekerti bangsa kita, yang sudah turun-temurun diwariskan dari leluhur kita, leluhur Nusantara. Bagaimana menjaga perasaan itu lebih utama, menjaga nilai-nilai persahabatan lebih utama dari kepentingan politik. Jangan sampai atas nama demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, kebebasan berorganisasi mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya di mana saja berada, konten kali ini kita akan berdiskusi silang pendapat tentang spiritualitas dan politik kebangsaan. Mengapa pentingnya kita membangun kembali semangat kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional itu bermula dari sebuah kesadaran diri, kesadaran para anak bangsa, lalu menjadikan sebuah kesadaran spiritual atau kebangkitan spiritual. Politik kebangsaan dalam arti kata kita mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan golongan dan kelompoknya. Kepentingan bangsa dan negara segala-galanya kita kedepankan. Kunci dari politik kebangsaan adalah kita menjaga nilai-nilai persahabatan, mengedepankan tepo seliro dan tenggang rasa seperti yang pernah Kap bahas di konten sebelumnya. Tepo seliro dan tenggang rasa adalah akar budaya, akar budi pekerti bangsa kita, yang sudah turun-temurun diwariskan dari leluhur kita, leluhur Nusantara. Bagaimana menjaga perasaan itu lebih utama, menjaga nilai-nilai persahabatan lebih utama dari kepentingan politik. Jangan sampai atas nama demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, kebebasan berorganisasi mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Politik kebangsaan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia bangsa yang sangat heterogen, majemuk. Kita memiliki berbagai suku bangsa, memiliki ratusan bahasa, tetapi kita berkomitmen Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua, yaitu adalah NKRI adalah kita. Itulah komitmen kita bersama. Politik kebangsaan dibangun oleh sebuah kesadaran diri yang seperti yang Kap tadi sampaikan. Kesadaran diri adalah cikal bakal sebuah kebangkitan nasional atau kebangkitan spiritual.
kebangkitan dari dalam diri kita, sebuah kesadaran ingin bersatu, ingin bagaimana bangsa Indonesia maju, lebih sejahtera, lebih damai, lebih makmur. Itulah sebenarnya yang dicita-citakan oleh The Founding Father, para pendahulu kita, para pahlawan. Bagaimana kita bersama-sama untuk memajukan bangsa negara ini, Indonesia yang kita cintai. Beberapa hari yang lalu kita saksikan drama politik atau dinamika politik yang cukup mengejutkan ya, di mana Mas Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat sebagai bakal calon presiden yang awalnya digadang-gadang akan berdampingan dengan Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sebagai bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Mas Anies. Tapi di penghujung akhir Agustus tiba-tiba Mas Anies menetapkan pilihan berpasangan dengan Caimin, Gus Imin, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB sebagai bakal calon wakil presiden. Jadi Mas Anies secara resmi sudah mendeklarasikan diri hari kemarin 2 September 2023 mendeklarasikan diri menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tentu ini sangat mengejutkan dan kader-kader Demokrat menyikapi ini dengan beragam, sangat kecewa dan secara resmi mengundurkan diri dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS. Mengundurkan diri karena kecewa gitu. Mas Anies bersama Partai Nasdem tiba-tiba menetapkan pilihan sebagai bakal calon wakil presiden adalah Gus Imin atau Muhaimin Iskandar. Tentunya dalam politik demokrasi ini sah-sah saja, karena secara resmi memang pembukaan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden baru dibuka nanti di bulan Oktober sampai November, tentu sah-sah saja. Tidak melanggar aturan, tetapi secara kultur dan budaya ketimuran kita ini tentu sangat menggores hati dari kader-kader Partai Demokrat yang sudah optimis ketua umumnya akan bersanding dengan Mas Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden. Nah, ini yang menurut KAP bahwa politik kebangsaan adalah mengedepankan tepo seliro tenggang rasa, bagaimana mengedepankan nilai-nilai persahabatan, bagaimana menjaga perasaan sahabat kita. Tentunya kalau dibicarakan lebih dalam dari hati ke hati sebelum ini dilakukan, mungkin akan lebih baik ya, akan tidak menggores hati dan perasaan. Diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Tentunya ini juga bukan salah atau benar ya, tapi bagaimana mari kita belajar ke depannya membangun politik yang lebih mengedepankan nilai-nilai persahabatan, tepo selero tenggang rasa sebagai adat ketimuran bangsa kita. Ini juga menarik gitu loh, bahwa bergabungnya
PKB bersama Nasdem dan PKS mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini sangat menarik sekali bahwasanya PKB adalah antitesa dari PKS gitu. Dua-duanya adalah partai yang bercorak religius, keagamaan. Hanya bedanya memang PKS itu adalah partai yang puritan ya, yang mengedepankan politik identitas. Nilai-nilai agama itu sangat ditonjolkan gitu. Sedangkan PKB adalah partai yang berbasis kaum Nahdien, kaum NU, didirikan oleh para kiai NU dan dimotori awalnya oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Itu mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Jadi mengaktualisasikan nilai-nilai religius keislaman dengan kebangsaan. Ini memang sangat berbeda ya pergerakannya. PKS dengan politik Indonesia, politik identitas berdakwah, partai dakwah. Partai Kebangkitan Bangsa PKB dengan kebangsaan, bagaimana Islam diaktualisasikan sebagai rasa kebangsaan, hubul watan minal iman. Banyak orang berpendapat bahwa PKS adalah partai Islam yang modernis ya, modern. Dan PKB adalah partai Islam yang tradisional. Kap sangat tidak sependapat ya saat ini ya, karena NU yang dikenal sebagai kaum tradisional, orang-orang Nahdien disebut orang-orang tradisional, dan PKS adalah orang-orang perkotaan modern, kurang tepat di era saat ini, karena warga Nahdien atau warga Nahdlatul Ulama NU tidak hanya di perkampungan, sekarang sudah banyak sekali orang-orang perkotaan yang menjadi anggota NU. Termasuk KAP adalah warga NU secara kultural ya. Artinya kultural itu bukan pengurus NU ya. Tidak struktural. Kultural artinya KAP beribadah, ritual ibadah itu melanjutkan atau mengikuti para kiai-kiai NU ya. Jadi tidak sependapat bagi KAP bahwa NU adalah warga yang kaum tradisional, tidak. Sekarang warga NU itu banyak yang menjadi doktor, S3, bahkan tak terhitung yang bergelar profesor ya. Artinya sebenarnya tidak ada perbedaan antara warga NU dan kaum perkotaan ya, yang memang banyak bergabung di PKS, seperti orang-orang Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Itu sudah tidak ada perbedaan lagi. Orang NU juga banyak di kaum perkotaan, banyak orang-orang intelektual itu dari kaum NU, warga NU, warga Nahdien. Hanya memang perbedaannya memang secara ritual ibadah ya, yang sifatnya hilafiyah atau furu'iyah. Perbedaan kecil bukan yang prinsip. Di mana Nahdlatul Ulama atau paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bercorak sufistik, atau para kiai-kiai di NU itu mengedepankan nilai-nilai ajaran tasawuf. Sejalan dengan penyebaran Islam yang dibawa oleh para wali songo, itu bagaimana Islam yang bercorak sufistik atau tasawuf dengan mengedepankan akhlak. Para wali songo datang ke Indonesia, ke Nusantara, menyebarkan Islam tanpa pertumpahan darah, diterima oleh masyarakat lokal, karena dengan corak ajaran tasawuf itu lebih mengedepankan akhlakul karimah,
mengedepankan budi pekerti, mengedepankan saling menghormati. Sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat lokal. Tidak menghilangkan budaya setempat. Budaya Nusantara sudah mengakar. Tetapi bagaimana memadukan antara nilai-nilai Islam, ajaran Islam, dengan budaya lokal yang sudah mengakar. Kalau di Minangkabau dikenal dengan adat Basanding Sara Basanding Kitabullah. Antara adat dan ajaran Islam itu bersinergi. Karena budaya itu menjadi sebuah jati diri sebuah bangsa. Jadi Islam masuk disebarkan oleh Wali Songo dengan nilai-nilai ajaran tasawuf. Itulah yang sekarang dilanjutkan oleh para kiai-kiai di Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin. Bagaimana corak sufistik atau tasawuf itu lebih dikedepankan. Itulah sebenarnya hakikat dari spiritualitas adalah ajaran tasawuf. Kembali lagi kepada pembahasan tadi di awal, bahwasanya bagaimana kita spiritualitas itu menjadi modal dasar untuk membangun sebuah politik kebangsaan. Demokrasi yang lebih dewasa, demokrasi yang mengedepankan hormat menghormati, demokrasi yang menjunjung nilai-nilai persahabatan, tenggang rasa tepo seliro, menjaga perasaan sahabat kita, menjaga perasaan bangsa ini. Insya Allah kalau kita bisa membangun sebuah politik kebangsaan dengan semangat spiritual yang diajarkan oleh para ulama, oleh para wali-wali Songo, dengan ajaran tasawufnya spiritual, bangsa kita akan berkembang pesat, akan maju, bahkan menjadi corong dunia, menjadi percontohan, dan menjadi percontohan dunia, menjadi corong dunia, mercusuar dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.